Instagram live kita pada malam hari ini. Halo malam Bro Halo, Mike. Pak Daniel. Gimana kabarnya, sehat? Udah Baik, lama baik. banget kita nggak Pak Daniel ngobrol. gimana nih? Sehat, sehat, sehat juga, sehat juga. Jo- Mantap. Hari ini topiknya itu nggak jauh-jauh dari membahas saham-saham Konglo nih, Bro. Karena Oke, kan good, good. Mm-mm. iya, karena kan kita lihat indeks harga saham gabungan kita itu koreksi ya, tapi emiten-emiten Konglo tuh terbang-terbang semua loh. Dan ini pernah kita bahas dulu, ingat nggak, Bro Mike Ya, ya? benar. Bro Mm-mm. Mike pernah jelasin bahwa yang menopang IHSG kita itu ternyata memang bukan blue chip gitu ya, Mm-mm. tapi emiten-emiten Konglo, dan hari ini kejadian lagi. Ini menarik banget nih untuk kita bahas. Nah, tapi sebelum kita mulai ngobrol, saya pengen teman-teman cuan troopers yang ingin bertanya, itu pertanyaannya nanti masukin ke kolom question and answer ya, karena di sini komentarnya naik-naik terus gitu ya, agak agak susah untuk kita baca pertanyaannya. Jadi nanti yang mau nanya, nanyanya lewat sini nih, kolom Q&A gitu ya. Jadi kita gampang untuk mensortir pertanyaannya. Dan jangan lupa nanti Bro Bernard juga join untuk meramaikan IG live kita pada malam hari ini, karena banyak yang penasaran dengan emiten yang hari ini ARA ya. Ada yang ARA, emiten Konglo ARA. Nah, apakah itu, nanti kita tanyain nih, kita bahas bareng-bareng. Nah, sebelumnya saya pengen tanya ke Bro Mike dulu. Kalau ngelihat IHSG sekarang ya, IHSG sekarang itu kan memang dia bertahan di level 8 ribuan, terkoreksi gitu ya, 0,21% di 8.043. Mostly yang nopang itu emiten Konglo. Ini tandanya apa ini, Bro? Karena ini tanggal hari pertama Oktober gitu ya, masuk ke Q4. Apakah akan berlanjut gitu, blue chipnya turun dan emiten konglonya yang menopang, atau nanti biasanya deket-deket window dressing nanti konglonya turun, blue chipnya naik gitu. Nah, gimana nih seasonality-nya? Oke, jadi pertama, gue pikir kita mau bahas BRI hari ini, ternyata enggak ya. Nanti Ah, selentingan aja kayak BRI ya. Oke, jadi gini. Pertama, sebenarnya agak nggak fair kalau kita bahas IHSG berdasarkan pergerakan saat ini, karena sebenarnya harga IHSG itu tidak mencerminkan apa yang terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang IHSG itu disetir oleh saham-saham yang market cap-nya tinggi, tapi most likely biasa free float-nya tuh nggak gede-gede amat gitu. Dan karena pergerakannya yang volatil, itu ngebuat kita tidak bisa menggunakan patokan IHSG lagi sebagai acuan. Cuman memang saat ini memang masih kayak gini, yang trade di kita, transaksi di kita itu kan bukan cuma soal kita doang ya. Bukan cuma fund kita, apalagi bukan cuma retail dan fund lokal. Ada juga algo-algo asing yang biasanya dia ada trigger buy dan sell itu berdasarkan IHSG. Nah, ini yang ngebuat IHSG itu jadi sedikit acak. Sometimes perbankan inflow satu hari, dua hari, besoknya koreksi lagi, ya kan? Koreksi 2-3 hari, nggak lama kenceng lagi. Jadi itu yang ngebuat perbankan itu nggak kemana-mana. Tapi kalau untuk saham Konglo sendiri, most likely karena mereka tidak ada di dalam, mungkin tidak dalam indeks ya. Jadi mereka tuh masih atraktif. Jadi asing yang keluar dari perbankan, justru menurutku mereka aktif di saham Konglo. Karena asing-asing yang aktif, most likely itu mereka melihat algo doang. Mereka melihat volatilitas, kemudian mereka melihat likuiditas, nah lalu baru mereka masuk. Dan potensial dari indexing, bukan dari PBV-nya berapa, fundamentalnya berapa, gimana, kemudian laporan keuangan seperti apa gitu. Jadi kalau saya melihat sendiri, karena di bulan Oktober ini kan nanti di tanggal 20 sampai 30 ya, itu kan ada rebalancing, bukan rebalancing, ya rebalancing observation period dari MSCI. Di tanggal 20 sampai 30, ada beberapa emiten nih yang ada potensi untuk masuk, Pak Daniel. Kalau seandainya contoh, Antam di level sekarang belum masuk, tapi kalau dia bisa di atas 3.400, 3.500 di observation period, dia bisa masuk tuh ke dalam MSCI. Ini kan emiten kebanggaan kita nih, BUMN, kemudian laporan keuangannya luar biasa, harga emas naiknya luar biasa juga. Kemudian BRMS bisa saya pastikan jika berada di angka sekarang ya. Kan sekarang berapa ya lah? 900 ya kalau nggak salah ya, BRMS ya. Sekitar 900-an, maka dia juga akan berhasil masuk ke dalam MSCI. MTech, jagoan kita juga nih.
Kalau dia naik sedikit lagi nih di 1.600 ke atas, ya semoga bisa bertahan di atas 1.600 sampai 1.800, akan juga masuk ke dalam MSCI. Nah, berarti kalau ini terjadi, maka eh, bobot MSCI ke kita nggak 1,2% lagi tuh, Pak Daniel. Jadi mungkin kisaran 1,5, 1,6 atau 1,7. Karena tahun ini kan kita masuk cuan dan DSSA ya. Kalau seandainya cuan, karena kita lihat cuan DSSA habis masuk nggak longsor tuh, dijaga tuh. Nah, jadi tahun depan, tahun ini kita ada potensi emiten kita balik ke 20-an. Ini berita yang menggembirakan. Gitu. Oh ya, saya tambahin lagi. Sehingga saya melihat potensi untuk IHSG naik itu masih ada. Jadi kalaupun koreksi IHSG paling minor, paling kalau tes itu 8.000, nggak jauh dari 8.000 bisa naik lagi, naik lagi, naik lagi gitu. Cuman bukan berarti naiknya karena blue chip. Nah, this time tuh different. Selama perbankan nggak koreksi lebih dalam lagi, hanya sideways, maka IHSG masih akan condong bergerak naik. Saya ada bilang ini di podcast Overpost tuh. Waktu itu tuh banyak tuh yang takut tuh, wah ini ISG udah 8.100, udah 8.000, ini siap-siap longsor. Nah saya bilang paling koreksi sebentar, habis itu naik lagi. Karena memang perbankan sudah no other way untuk turun. Kita lihat Pak Purbaya, Menteri Keuangan sudah menggelontorkan 200 triliun. Ini baru hari ini nih, atau kemarin Pak Purbaya bilang, siap-siap saham saham apa properti saham Mamin. Mamin itu makanan dan minuman. Berarti sektor retail, consumer goods itu akan naik. Nah itu menurut analisa Pak Purbaya. Oke, jadi ini yang berpotensi dapat itu ya, next after Konglo Stock itu justru Betul. yang kayak gini-gini ya. Hmm. Nah, ini meanwhile untuk menunggu itu terjadi berarti masih lebih baik kita stay dulu di Konglo Stock ya, atau kita sebaiknya berpikir untuk pindah. Oke, ini kembali ke profile risk dari masing-masing investor. Mungkin ada yang punya profile risk itu jauh lebih slow, maka I think this is the good time to buy perbankan. Tapi tidak dalam profit, tidak profit di tahun ini ya. Potensinya mungkin di tahun depan. Karena 200 triliun yang dikucurkan oleh Pak Purbaya, itu akan memancing loan growth naik. Kemudian selama NPL itu tidak naik, NIM juga akan naik. Nah, kalau perbankan itu udah mendapat kucuran nih, turunannya tuh banyak tuh. Pasti nextnya tuh ada properti, kemudian ada consumer goods, kemudian nanti bakal ada turunan-turunannya kayak eh, apa itu namanya, basic industry, yang lain-lain segala macam. Tapi itu adalah roll game tahun depan. Dan kita perlu tahu juga nanti di akhir kuartal di Q4 laporan keuangan perbankan kita gimana. Itu serem loh. Karena gini, kalau ekspektasi orang itu sudah naik, tapi ternyata mengecewakan, nah itu bisa ada risk sekali lagi tuh. Nah ini kan karena kan kucuran dana 200T ini nggak serta-merta langsung dibagikan ke semua. Pasti kan perlu proses dalam pendistribusiannya. Nah itu yang kita tunggu. Nah kita lihat ya kemarin pangkas suku bunga sekali. 2 kali malahan. Kemudian masih ada isu kalau suku bunga masih akan terus dipangkas. Kemudian kucuran dana 200 M, perbankannya nggak naik-naik. Artinya marketnya belum siap nih. Market nih nggak bisa nih. Kalau IHSG kita itu nunggu sentimen doang, nunggu katalis doang, nunggu berita doang, nggak bisa. Mesti angka. Karena foreign pasti lihat angka kalau di perbankan. Tapi kenapa foreign di saham kolong nggak ngelihat angka? Karena foreign-nya berbeda. Kalau foreign yang diperbankan itu most likely passive investor atau kemudian fund-fund yang cukup aktif dalam menganalisa perusahaan, menganalisa fundamental. Tapi foreign-foreign yang di Konglo, mereka index play, mereka quant, mereka tidak melihat fundamental. Iya kan? Seperti itu. Oh, oke, oke. Tapi kalau misalnya kita lihat ya, ini kan tadi sempat Bro Emil menyinggung tentang Pak Purbaya gitu. Ya. Kebijakannya dia yang kemarin itu kan kita kenal dengan Purbaya efek, itu langsung efek ke perbankan, ke rokok-rokokan juga gitu. Tapi ini menurut Bro Emil secara fundamental udah tercermin belum sih? Karena kita lihat emiten perbankannya justru terkoreksi semua. Rokok ya, maksudnya kayak gudang garam, MSP gitu ya. Iya, iya, betul, betul. Ah, kalau kita lihat respon singkat ya, respon singkat dari Gudang Garam dan HMSP, kalau saya perhatiin, sebentar ya, saya perlu waktu. Nah,
honestly, untuk saham rokok sampai saat ini tidak ada akumulasi yang berarti, tidak ada juga pergerakan insti yang cukup signifikan menurut saya. Jadi untuk saat ini masih sekedar spekulasi dari market. Karena Pak Purbaya ini kan baru sekedar omong-omong nih, baru sekedar statement. Belum ada tindakan nyata apakah cukai bakal turun dan rokok ilegal bakal dipangkas. Tapi kalau itu terjadi, biasanya justru fund tuh bergeraknya agak ke belakang. Gitu. Karena saat ini kan likuiditas yang ada di market gede banget nih. Transaction kita rata-rata 20 triliun kurang lebih ya satu hari. Nah, ini pertanda bahwa memang ada tumpahan likuiditas ke stock market. Tapi memang teman-teman perlu lihat nih jangan asal pilih lah intinya gitu, jangan asal stop yang dimasuk. Karena kalau aku perhatiin memang saham rokok saat ini tuh masih sekedar speculation movement, banyak yang berspekulasi bukan pergerakan insti gitu. Oke, oke. Berarti belum terlalu tercermin ya, kita bisa bilang ya, Benar. sebenarnya. Hmm. Oke, oke. Nah, kalau yang Bro Emi lihat nih, kita kan menginjak kuartal keempat, apalagi masuk bulan Oktober kan orang biasanya expect-nya itu apa ya namanya, kayaknya bakal ada koreksi gitu ya, seasonnya gitu ya di tiap bulan Oktober gitu. Nah, ini sebenarnya sentimen-sentimen apa nih yang ditunggu nanti di bulan Oktober ini dan di Q4 biasanya? Oke, sebenarnya kalau kita lihat ya, seharusnya yang kita khawatirkan itu di bulan kemarin, September. Karena September itu historical, by historical 80% correction. Tapi ternyata kita malah masih hijau. Nah, sementara di Oktober, most likely 80% adalah bullish. Nah, apakah akan koreksi? I don't think so sih. I think di bulan Oktober ini kita bakal good. IHSG bakal bergerak di zona hijau, proyeksi saya itu di 81 atau 8.100 ke atas. Titik support IHSG adalah 8.000. Di setiap 8.000 ada potensi Hmm. terjadi spike demand. Alasannya kenapa? Di Oktober ini ada banyak sekali yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah shutdown daripada Amerika, US. Itu hari ini terjadi. Dan barusan saya perhatikan indeks di US tidak bergerak terlalu ekstrim ya, normal saja. Sementara Europe bergerak di zona hijau. Karena shutdown itu sifatnya hanya sementara. By historical, setelah shutdown justru indeks melambung. Itu satu. Yang kedua, masih ada potensi pemangkasan suku bunga yang terjadi, yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan The Fed. Yang ketiga, ada potensi beberapa emiten untuk masuk ke dalam indeks MSCI di observation period di bulan Oktober. Kenapa saya katakan Oktober? Karena ketika pengumuman nanti di November, itu sebenarnya masa mereka melakukan observasi itu di Oktober. Sehingga emiten kalau memang mau harus kejar target, itu justru di Oktober. Di November koreksi nggak masalah. Nah, jadi yang perlu diwaspadai adalah November, bulan ini high potential adalah bullish. Berarti pendapatnya Bro Emi ini sejalan dengan JP Morgan bilang kita katanya bisa ke 8.600 ya. Tanggapannya gimana nih, Bro Emi? Aku nggak tahu sih metode yang dipakai JP Morgan apa, tapi ya high potensi bisa. Karena gini, ada banyak salah kaprah yang dianggap oleh banyak emiten, bahkan orang-orang bagiku ya, bisa jadi aku yang salah juga, tapi kalau di pandanganku adalah seperti ini. Ketika satu emiten mendapatkan upgrade rating daripada MSCI, contoh seperti Aman kemarin, kemudian BRPT kemarin dapat upgrade weight, itu tidak memakan kue daripada emiten lain yang ada di IHSG. Contoh, MSCI saat ini kan ada 20 konstituen. Kalau ada satu yang di-upgrade, naik dapat rating gede, dia nggak ambil dari 19 yang lain. Dia ambil dari negara yang lain. Nah, jadi risk kita kalau seandainya, contoh, kalau seandainya nanti MSCI itu masuk ya, contoh BRMS masuk, kita anggap brand sama PTRO masuk, Antam masuk, MTEK masuk, berarti kan ada 5 emiten masuk. Otomatis kita ada upgrade weight. Jadi negara lain, maybe Malaysia, maybe China, maybe Singapura, itu bakal di-downgrade untuk dipindahkan kuenya ke kita. Jadi, kalau seandainya ada satu emiten yang masuk ke dalam MSCI, harusnya emiten-emiten lain, investor lain yang bahkan nggak punya sahamnya, itu turut bahagia. Karena akan mendapat at least limpahan-limpahan inflow. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Perhatikan kemarin ketika MSCI memasukkan cuan dan DSSA di bulan Juni ya, Juni apa Juli ya. Perbankan ikut naik kan, padahal
saat itu nggak ada apa-apa gitu loh, nggak ada katalis yang berarti laporan keuangan juga jelek. Nah itu simply karena ada inflow yang masuk dari MSCI foreign. Jadi sepanjang Juli itu foreign aktif banget inflow ke DSSA, ke Cuan, kemudian ke perbankan-perbankan, ada ke BRPT juga, ada ke TPIA juga. Nah jadi bulan ini akan terreflek di bulan November kalau seandainya memang 5 konstituen atau nggak usah 5 deh, 3 atau 2 masuk deh, ya kita ada potensi untuk dapatin inflow. Jadi kita jangan, misalnya, jangan dianggap suatu emiten yang masuk MSCI itu jadi musuh. Seharusnya nggak boleh seperti itu. Oke, oke. Tapi Bro Emi ngelihat kansnya emiten-emiten Konglo masuk ke MSCI nanti, ini berapa persen nih, Bro Emi? Atau justru ada emiten-emiten yang unexpected gitu nyalip gitu ya, di Hmm. tikung kiri. Saya bisa katakan seperti ini, BRMS 90% masuk. Karena ini kan sisa 1 bulan lagi nih untuk BRMS di observation period. Kalau BRMS turun sampai di bawah 600, I don't think so lah ya. Dia udah di 900. Turun sampai ke 600 tuh artinya 300 poin. 300 poin tuh kurang lebih dia bakal koreksi 30-an persen. I think impossible. Jadi BRMS 90% masuk ke dalam MSCI. Antam sayangnya kemarin karena ada kasus Freeport, dia nggak mampu close di atas 34. Kita lihat nih dalam kalau nanti di Oktober akhir dia mampu di atas 34, 35, Antam bakal masuk. Jadi saya bisa katakan saat ini yang 90% masuk itu adalah BRMS. Nextnya potensial masuk itu adalah Antam. MTEK kalau kita lihat hari ini kan accumulationnya, eh, bentar ya, lumayan ya. Ada AK masuk lumayan gede, kemudian ada MG, ada BB, ada LG, lumayan lah. Akumulasi dari MTEK dari Agustus sampai saat ini lumayan gede juga, ada foreign yang masuknya lumayan, meskipun musuhnya juga lumayan. Tapi kalau MTEK berhasil close di atas 1.600 selama Oktober selama 20 sampai 30 Oktober itu 90% masuk. Jadi peluang untuk tahun ini, bulan ini tuh gede. Nah, kalau untuk Pak PP gimana? Ini kan agak resiko nih kalau aku bahas nih. Karena pertama kan, ini syukur ada bahas loh, Bu. Dia bilang kalau Pak PP itu rajin ngurangin free float ya. Nambahin free float, sorry. Jadi owner jualan, Pak PP jualan, PT-nya jualan. Nah, honestly itu sebenarnya langkah yang bagus. Kenapa bagus? Karena kita ketahui bahwa MSCI itu tidak melihat owner dan keluarga owner dan yang owner related sebagai free float. Nah, makanya memang harus dibuang-buangin. Harus, bukan dibuangin lah, harus ditambah free floatnya ke bursa. Nah, dengan itu semakin liquid dan potensi untuk dia masuk semakin gede. Tapi saya bisa katakan untuk saat ini ya, ya PT Apple brand belum berada syarat. Jadi yang potensi itu BRMS, Antam, MTEK. BRMS, Antam, MTEK. Tapi ini kan kayaknya kalau denger-denger rumor dari kemarin itu sempat denger IMPC juga katanya pengen didorong MSCI tuh. Gimana tuh, Bro? Sama apa? Sorry, ulang. IMPC, Impact Pratama. Oh, oke. Okay. It's possible sebenarnya kalau untuk IMPC ya. Sebentar ya, coba aku hitung kasar ya. IMPC free floatnya berapa ya? Kalau kita hitung kasar, IMPC market cap berapa ya? Bentar. Market cap IMPC kan 126 triliun. Eh, Free floatnya ada kisaran 11%. Berarti 11, 12. Ada 12, 13 triliun. Ya double bisa. Kalau dia double dari sekarang bisa. Mungkin di 4.000 bisa. 4.000, 4.500 atau mendekati 5.000 bisa. Kalau di segitu gitu loh. Tapi saya tidak bilang harga sahamnya bakal ke segitu gitu loh. Tapi kasaran Wah, gambar kasaran saya di iya, segitu iya, iya. masuk gitu. Benar-benar. Berarti it's a long way to go ya. Karena sekarang kan harganya masih 2 ribuan, masih butuh Ya, setengah jalan lagi kalau memang pengen ngedorong itu kan. Dan untuk benar. teman-teman cuan trooper, thank you yang udah bertanya. Ini pertanyaannya udah kekumpul, nanti akan kita tanyain satu persatu. Sekarang sepertinya Bro Bernard udah standby. Ini udah request join. Kita coba langsung accept aja.
IG Live bareng Bro Bernard juga. Jadi nanti teman-teman Cuan Troopers bisa langsung nanya ya sama Bro Bernard bisa, sama Bro Emmy juga bisa. Ya, halo Bro Michael ya. Nah, Halo Pak halo. Bernard. Ya, mohon Udah maaf nih, kecap. aku masih di airport. Iya, Pesawat delay. Harusnya aku iya, hostnya digantiin Daniel sementara. Makasih banyak ya. iya. Thank Iya, you. ya, siap. Bro Bernard, ini kita lagi seru banget tadi bahas emiten-emiten yang bakal sepertinya punya kans untuk masuk ke MSCI gitu ya. Salah satunya ini emiten yang sering kita edukasi ke market itu kan ada MTech gitu ya. Salah satunya. Boleh nggak nih dikasih tanggapan dari Bro Bernard nih berkaitan dengan MTech yang mengejar MSCI? Oke. Mungkin sebelum itu aku bakal tanggapin dari Michael terlebih dahulu ya, kaitan mengenai flow di Indonesia saat ini. Saya sangat setuju dengan Bro Michael ya, karena saat ini memang kecenderungannya investor ataupun asing wait and see kaitan mengenai sektor perbankan. Mengapa demikian? Karena di sektor perbankan ini Purbaya atau Menteri Keuangan kita sedang mengucurkan dana 200 triliun ke bank-bank himbara. Nah, fund-fund manager yang majority itu aktif investor saat ini sedang mengecek bagaimana dampak penggelontoran dana ke bank-bank himbara tersebut terhadap performance mereka. Karena mengapa? Karena dana yang digelontorkan sebagai contoh ke Bank BRI sebesar 50 triliun rupiah itu bukan tanpa bunga, tapi dikenakan bunga 4% per tahun. Jadi misalnya dananya 50 triliun, nggak bisa disalurkan oleh BRI, dan tidak boleh ditaruh di government bond sesuai dengan PMK. Artinya dia ada Ini cost gede. of fund yang cukup besar, di kisaran area 200 miliar. Sehingga itu yang bisa menjadi hambatan perbankan tersebut bisa melaju. Karena mereka masih menunggu kaitan mengenai rilis laporan keuangan bulanan dari sektor perbankan itu sendiri. Nah, kalau dari sisi flow saat ini, memang flow cenderung mengarah ke emiten-emiten yang berpotensi ke MSCI. Mengapa demikian? Karena seperti disampaikan oleh Bu Michael tadi, DSSA masuk di kisar 6 sampai 7 triliun ya, Michael ya, Bu Michael. Kalau dengan FTSE 10 triliun. Dengan fungsi 10 triliun, luar biasa. DSSA di kisaran 2 triliun ya, Bu Michael. DSSA Oh sorry, cuan. cuan 3 triliun lebih, 3 something lah, 3 something. 3 triliun lebih. Jadi sekarang story-nya adalah bagaimana emiten-emiten ini berburu untuk masuk MSCI sehingga mereka tidak hanya dapat flow dari lokal atau aktifan saja, tapi pasifan juga akan masuk. Dan saya menanggapi beberapa emiten yang berpotensi untuk masuk ke MSCI, memang RMS ini kandidat terkuat yang seperti disampaikan oleh Bro Michael Leo. Karena di harga 600-an atau 700 di hitungan saya dia udah masuk. Kemudian Antam jika di atas 3.450 ya Bro Michael ya. Ya, di atas 35 lah, Di 3.500. atas 35 masuk. Dan kandidat terakhir memang yang tiba-tiba nangkring hari ini yaitu MTech. Ya. MTech ini memang harus stabil di angka 1.600 sampai 1.700 atau bahkan atasnya. Kenapa? Supaya dia bisa jadi kandidat MSCI dan flow yang masuk ke mereka jadi lebih besar. Dan MTech ini memang menangnya dibandingkan dengan emiten yang lain adalah dia valuasinya tergolong cukup murah dibandingkan dengan penghuni MSCI lainnya yang rata-rata dikonglomerasi. Nah, kemudian kaitan mengenai penurunan suku bunga. The Fed telah menurunkan suku bunga di bulan September. Begitu pula Bank Indonesia. Saat ini suku bunga di Amerika Serikat di kisaran area 4%. Dan kita memproyeksikan di Amerika Serikat masih akan turun satu tik lagi di kisaran 3,75%. Dan Bank Indonesia juga kita prediksi akan turun dari 4,75% ke 4,5%. Nah, dampaknya apa dengan penurunan suku bunga ini? Kalau kita ingat zaman COVID itu suku bunga sangatlah rendah. Bahkan di Amerika Serikat mendekati 0%. Sehingga banyak money flow, uang-uang investor berpaling dari corporate bond, time deposit ke saham. Bahkan sahamnya cari bukan hanya dari yang income investing. Mereka cari yang punya growth story. Nah, makanya saham-saham teknologi, terutama yang bottom line-nya positif, ini akan sangat diuntungkan. Jadi nanti Bro Michael bisa bantu nih, kira-kira sektor teknologi apa yang menarik selain MTech untuk bisa rilis kenaikannya cukup signifikan di
fourth quarter 2025? Apa yang bisa kita tunggu-tunggu? Apa Bro Michael ya kira-kira pandangannya kaitan mengenai sektor Mhm. teknologi dan juga bank digital terutama Bro? Karena Ya, saat ini valuasinya udah hancur sekali. Biasanya kalau suku bunga turun, bank-bank digital 2021 gila-gilaan naik. Teknologi naik. Nah, bagaimana sektor teknologi dan bank digital di tahun 2025 di kuartal 4 ini? Silakan Bro ya. Michael ya. Nah, saya baru mau ngomong ini nih sebenarnya nih, karena kalau kita lihat dari tahun 2021 di era suku bunga mendekati nol, maka yang akan mendapat keuntungan itu adalah company yang agresif. Kenapa agresif? Karena mereka bisa dapat source of fund yang murah. Contoh, begitu era suku bunga tinggi, contoh dari setahun lalu, 2 tahun lalu lah, itu kenapa perbankan kita jaya? Karena perbankan kita itu kita ketahui, contoh kayak BCA, kita nabung di BCA kan dapat bunga kecil ya, dan itu jadi cost of fund yang very very low untuk perbankan kita. Sebenarnya ya, saya yakin BCA dititipin selentingan dari 200T itu pasti pusing. Mendingan saya ngambil dana dari nasabah aja, bunganya kecil, ya kan? Yes. Depositonya BCA berapa sih? 3% something, paling mahal 4% lah contoh. Mendingan saya nasabah saya deposito aja bunganya nggak lebih gede dari BI. Nah, sehingga begitu suku bunga dipangkas mendekati kecil, maka perbankan-perbankan yang kecil, yang market cap-nya jauh lebih kecil, terutama dari biggie banks, itu akan mendapatkan benefit. Nah, contoh ya, kayak hari ini kan BBYB hampir tuh break resistance sayangnya. Sempat ketunda nih dari 380-an ke koreksi, tapi kalau kita lihat selama dari bulan Agustus sampai sekarang, akumulasi foreign di Gibanks itu lumayan. Di BBYB itu ada akumulasi. Kemudian kita lihat di contoh di Arto juga ada akumulasi yang cukup baik. Jadi saya melihat ada potensi memang untuk sektor tech bermain kalau seandainya suku bunga itu kompak dipangkas mulai dari The Fed kemudian BI rate. Dan sebenarnya coverage itu menguntungkan semua, bukan cuma Digibanks, consumer goods, retail, Ya. sektor retail, properti, apalagi properti yang kecil-kecil tuh yang selama ini kena cekek karena suku bunga yang tinggi gitu. Oke. Jadi cukup menarik ya dan ada beberapa ada akumulasi di BBYB maupun Arto ini bisa diperhatikan. Sekali lagi ini bukan rekomendasi ya, segala keputusan jual beli ada di tangan investor. Nah, kalau melihat angka harga emas, Bro Michael yang udah all time high secara beruntun, bagaimana tanggapannya dengan emiten-emiten kaitannya mengenai emas? Karena Ya. seperti kita ketahui BRMS mengalami peningkatan cukup signifikan. Lalu bagaimana emiten lainnya seperti emas yang belum berproduksi? Kalau pertama karena emas itu masih merupakan emiten yang baru banget ya, baru banget IPO, jadi saya agak susah nih kalau untuk analisa saham Ya, emas. Tapi kalau untuk saham emas yang lain, kayak contoh saya melihat PSAB itu bergerak dalam range yang positif. oke. Akumulasi ada, foreign akumulasi juga cukup baik. Kemudian pergerakan harga sahamnya by technical itu masih uptrend. Kita lihat dalam dari Agustus sampai sekarang kita lihat akumulasi broker itu berada di angka kurang lebih 550 dan saat ini kan 575, angka yang tidak terlalu jauh. Jadi saya melihat PSAB masih ada berpeluang untuk melakukan memiliki pergerakan yang naik. Kemudian ada juga HRTA, cuman ini agak sedikit beresiko, udah cukup naik. BRMS juga udah cukup tinggi, beresiko. Kemudian masih ada Antam nih yang masih 50-50 untuk dalam pengejaran ke MSCI karena dia perlu ke 500. Cuman kemarin kan ada sedikit berita buruk ya dari Ya, berita Freeport. Tapi sebenarnya Antam kalau nggak masuk di November pun masih worry, dia masih bisa masuk di Maret gitu. oke. Dan dari teman-teman di sini ada yang bertanya lainnya juga nih kaitan mengenai ARCI dan MDKA yang Hmm. juga fokusnya di emas. Mengapa si MDKA ini malah Ya, cenderung terjungkal turun, sedangkan ARCI ini udah naik cukup signifikan? ya. Apakah perlu kita kejar, Bro Michael? Ya, sebenarnya honestly kalau tanya MDKA sama saya juga bingung. Saya pengen ngobrol nih sama sellernya, kok kalian kebelet banget sih ngejualnya gitu loh. Karena kita lihat nih ya, ada OD, ada DH, ada LG, itu yang net sell-nya tuh begitu luar biasa. Nggak mampu bayar-bayar foreign untuk ngebeli, untuk ngenahan mereka. Jadi ya mungkin ini kembali ke faktor demand sama supply ya. Semakin
banyak saham beredar, semakin liquid juga saham itu bergeraknya semakin susah. Nah, MDKA ini Ya. aku sempat kena stop loss nih, sempat masuk, sempat kita profit 4-5 kali, kemudian 1 kali lewat, habis itu udah nih. Sekarang kita lagi wait and see nih sama MDKA. Karena dari pattern juga, semenjak dia IPO, ini pola-pola yang sering terjadi nih di IHSG. Semenjak dia IPO, dia koreksi itu perlahan, retrace dulu lah. Jadi saya memperlihat MDKA mungkin 2100, 2000 sampai 1850 areal koreksinya. Sementara untuk HRTA, peluang dia untuk naik masih ada menembus angka 1000, cuman reminder volatilitas tinggi dan ini sudah cukup mahal. Kalau saya lihat sih yang paling safe itu sebenarnya BRMS sama Antam. Oke, PRMS Antam ya, noted Dan Ko Michael ya. dan PSAB, Kemudian yang PSAB juga oke. PSAB juga oke. Oke. Nah, kemudian Ko Michael ya, di sini mungkin banyak yang belum tahu ya bahwa Indika ini merupakan salah satu Nah, rekomendasi Ko Michael ya juga. Dan betul ini betul. merupakan emiten batu bara, tapi tahun depan second half Emas. dia akan mulai produksi emas dalam kapasitas yang cukup besar, kurang lebih 100.000 ons per tahun minimal itu. Ya. Kira-kira pandangan mengenai Indika bagaimana nih, Ko Michael ya? Nah, pertama aku menyoroti dari sisi teknikal ya, karena kita belum jelas 100.000 yang ons emas itu kira-kira bakal masuk ke dalam laporan keuangan di Q berapa. Kemudian target produksinya di 1 kuartal itu berapa gitu loh. Tapi kalau kita lihat akumulasi yang terjadi di Indi, itu besar sekali. Besar sekali, Oke. Pak Bernard. Kita lihat dari broker ya, selama September, 1 bulan aja ya, akumulasi yang terjadi di Indi itu sudah hampir 300 miliar dan most Ya. likely oleh broker yang cukup besar. Di angka berapa? Sayangnya agak rendah, di angka 2000. Saat ini kan Indi di 2300 ya. Ya. 2000 ke 2300 kan 300 poin itu ada sekitar 10% lah ya, kurang lebih ya 10 atau belasan persen. Jadi Indi sebenarnya kalau terkoreksi sampai 11% dari angka sekarang itu masih worth, itu satu. Terus kedua, secara teknikal Indi itu lepas dari downtrend Ya. dan downtrendnya ini bahkan lepas dari fan principle. Jadi ada satu teori dari technical analysis di mana kalau seandainya suatu saham lepas dari satu trend line, itu belum tentu bullish. Lepas dari 2 trend line itu pertanda-tanda mau bullish. Indi itu lepas dari 3 trend line. Jadi Wow. Indi itu ada potensi ke 3000 bahkan 3400 kalau saya perhatiin. Wah, ini the next hidden gem ini menurut pandangan Ko Michael Yo ya. Indi, yes, Bumi juga oke. Cuman meskipun Bumi masih ada seller ya, gitu. Karena aku melihatnya gini Kak, Pak Bernard. Aku Ya. juga punya Teens nih. Cukup quite amazing Teens menurutku. Kenapa Teens bisa kenceng seperti itu sementara laporan keuangan masih gitu-gitu aja? Ya karena kita tahu pemberantasan masalah problem nomor satu dari Teens ini kan adalah timah ilegal yang berhasil diberantas sama pemerintah kita tahun ini, Mbak Daniel. Kemudian yang kedua, kita lihat CPO yang naiknya gila-gilaan karena apa ilegal ilegal sawit itu dipangkas juga sama pemerintah. Oh, ada satu lagi yang terbaru, komoditas ilegal yang sedang dipangkas, disikat-sikat sama pemerintah. Apa itu? Kol, batu bara. Tapi saat ini sahamnya Oke. belum bergerak. Nah, cuman Oke. yang memang udah mulai bergerak itu Indi sama Bumi karena ya maybe Indi sama Bumi kan masih termasuk saham konglo lah ya. Masih Betul. termasuk saham yang punya corporate exchange-nya sendiri, Bumi sendiri dalam proses sebenarnya udah sih udah antara Bakri dengan Salim melakukan kolaborasi. Sementara Indi dia dari call itu ke emas, tapi saya proyeksikan tahun depan kan ini kan Q ini dan tahun depan itu masih seputaran komoditas. Nah, salah Oke. satunya yang paling hot yang belum jalan itu adalah batu bara. Oke, batu bara bisa next hidden gem ya. Dan Ya, tadi mencermati kaitan mengenai Indika, Indika ini valuasinya masih murah banget ya. PBV masih bener. 0,64 Oh, kali. bener, Ini bener. murah banget. Jadi ini secara orang fundamental juga bisa masuk ke sini. Dan Bumi PBV 2,3 kali, tapi price action-nya luar biasa ya. Ya, benar. Dan Bumi ini menariknya ini kan kalau dia berhasil write off dari hutang-hutangnya, maka dia ada potensi untuk bagi dividen yang cukup besar. Mhm. Nah, Bumi sendiri secara teknikal kalau dia berhasil melewati 180, maka next-nya tuh 220 atau 240. Meskipun ini agak long term ya, agak view-nya agak panjang. Ini aku Oke. coba ya
gitu. Jadi mungkin aku coba kasih lihat ya sebentar ya. Dari tadi belum kasih lihat chart nih, padahal biasanya banyak yang lagi chart nih. Nah, ini bumi. Oke. Dari teman-teman perhatiin karena dia punya titik resisten yang cukup kuat di 175. Nah, kalau dia mampu melewati 175 ini, maka targetnya itu ada di 250. Mungkin nggak? Mungkin. Pertama, reminder masih ada seller di bumi yang I think ini adalah rahasia umum yang rutin melakukan penjualan dengan jumlah yang cukup besar. Nah, tapi I think kalau seandainya bumi mendapat katalis positif dari batu bara itu, maka angka ini akan condong untuk ditembus, yaitu di angka 175. Nah, kemudian kita lihat ini. Nah, kalau Indi, friend principle yang saya katakan tadi itu seperti ini. Ini adalah trend line ke-1, ini adalah trend line kedua, dan ini adalah trend line ketiga yang berhasil ditembus. Nah, sehingga Indi ini memiliki target kenaikan hingga 28, kemudian 3.400. Semoga kejadian ya. Karena kalau kita lihat dari Elliott Wave, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, ini potensi ini kejadian di Indi. Wow. Karena Oke, kita oke, dari Pak. akumulasinya juga masih oke. Makanya sebenarnya Pak Bernard, Bro Daniel, kalau seandainya di market ada aneh-aneh nih. Kalau kemarin kan kita cukup dibuat stres ya. Tiba-tiba Menteri Keuangan diganti, tiba-tiba ada demo, kemudian banyaklah tiba-tiba Trump bertweet gitu loh. Ini momen-momen kalau seandainya ada aneh-aneh lagi koreksi, banyak sekali emiten yang board untuk dibeli. Karena saat ini banyak emiten yang akumulasinya nilainya jumbo. Nilainya di atas 200 miliar, 300 miliar, bahkan ada yang triliunan. Triliunan, contoh BRMS itu udah 2 triliun lebih. Antam itu udah hampir 2 triliun. Brand itu udah 1 triliun kalau saya nggak salah. BRPT juga udah berapa triliun akumulasinya. Kalau itu terkoreksi mencapai titik buy mereka yang di bawah, itu adalah very high chance untuk buy. Yang sebenarnya kita nggak melihat momen itu lagi kan. Kita tidak melihat ada momen panik yang koreksi lagi. Makanya ini kalau seandainya pun memang ada momen seperti itu, manfaatkanlah. Kalaupun enggak, ya udah bukan rezeki kalian untuk dapat murah. Oke, makasih Bung Michael Yo ya. Dan tadi kita mau beranjak nih Daniel nih. Kita mau beranjak ke emiten Ya, kaitan betul. mengenai batu bara yang belum gerak kata Bung Michael Yo. Seperti AADI, Bumi, atau emiten lain apa yang menarik menurut pandangan Bung Michael Yo dari sektor batu bara? Nah, sebenarnya kalau seandainya batu bara itu mendapat perhatian dari pemerintah ya, yang benar-benar yang dia batu bara ilegal itu benar-benar diberantas, AADI itu salah satu pilihan yang cukup menarik karena AADI ini kan pengganti Adaro. AADI ini kan potensial dia bagi dividen itu di 700 EPS mungkin antara 600 sampai 700, which is high dividend, which is almost double digit dividend. Nah, makanya AADI sendiri saat ini ada akumulasi dan harganya tuh udah nggak kemana-mana, 6.800 sampai 8.000, 68, 8.000, 68, 8.000. Jadi kalau mau akumulasi di deket-deket 68. Tapi kalau saya melihat TA-nya udah break belum? Belum. Karena memang tipikal saham yang sebesar ini biasanya memang nggak kemana-mana. Yang masih jelek secara teknikal itu PTBA, masih belum kemana-mana, jadi saya nggak bahas. Lalu yang udah bagus itu Bumi, hampir bagus, yang udah bagus itu Indi. Jadi yang udah terkonfirmasi itu Indi dan Bumi. Oke. Yang potensial itu AADI. Nah, sisanya saya melihat belum. Ya. Oke. Terima kasih Bung Michael Yo. Saya kembalikan ke Iya. Daniel. Silakan Daniel. Siap, thank you Bro Bernard. Ini mumpung masih di komoditi, tadi ada yang nanya, nah ini pas banget nih, ada yang nanya Raja sekaligus pasangannya Ratu. Gimana nih Bro Mike, tanggapannya? Aku masih ada trust issue nih sama Raja. Karena Raja ini kalau bergerak agak sedikit liar ya. Sehari bisa kenceng, sehari koreksi dalam. Sehari kenceng, sehari koreksi dalam. Nah, tapi let me show the chart. Raja itu saat ini tuh masih berada dalam uptrend channel. Jadi setiap dia menyentuh titik support, dia ada potensi untuk naik lagi. Nah, sebenarnya besok tuh menarik tuh kalau untuk buy itu. Gitu. Kemudian ada Ratu. Ini mestinya
mesti nanya Pak Bernard nih, lebih paham nih. Nah, kalau Ratu, I think this is not bad. Hanya dia belum siap naik aja. Karena kemarin itu untuk Ratu, dia bertahan di neckline yang ini nih, neckline double topsnya ini. Nah, selama Ratu tidak terkoreksi lebih dari 5.600, peluang untuk dia naik ada. Nah, tapi I think itu kembali lagi ke corporate action yang harus dia lakukan. Gitu. Yes. Saya setuju banget dengan Bung Michael Yo kaitan Maya Raja dan Ratu. Karena berdasarkan public expose sebelumnya yang diselenggarakan di kisaran bulan April di hotel di daerah Tamrin, mereka menyampaikan dari si manajemen bahwa ada potensi akuisisi dari sisi Raja maupun dari sisi Ratu. Nah, saat ini berita ini masih ditunggu-tunggu dan masih belum ada kejelasan bagaimana kaitan mengenai corporate action tersebut. Jika nanti sudah ada kejelasan, tentu saja ini akan menimbulkan sentimen positif dari investor yang nanti pasti akan terlihat dari price action yang mulai adanya akumulasi. Nah, ini Bro Michael nih yang paling tahu price action nih. Nanti ketika udah mulai ada tanda price action, ini mulai ada tanda-tanda bahwa ada potensi mulai banyak yang berspekulasi bahwa corporate action itu akan terjadi. Itunya apa ya, Pak Bernard ya? Apa yang ditunggu investor itu corporate action-nya apa ya? Kalau yang untuk Ratu sendiri adalah Ya. akuisisi blok baru. Karena Oh, berdasarkan oke. IG Live dengan Pak Mantri dan Pak Adrian, beliau menyampaikan bahwa ada ketika netizen menanyakan akankah ada potensi akuisisi, beliau tentu saja terbuka lebar. Nah, akuisisi ini yang ditunggu-tunggu yang bisa meningkatkan kapasitas produksi dari emiten Ratu itu sendiri dan juga meningkatkan income net profit tahunan untuk perusahaan tersebut. Nilainya gede ya kalau nggak salah ya. Nilainya cukup besar, tapi kita tunggu Ah, pengumuman resmi dari Raja dan Ratu. Mudah-mudahan seperti emiten-emiten yang berhubungan dengan Pak PIP lainnya, tiap tahun ada akuisisi-akuisisi. Mudah-mudahan yang dilakukan oleh Ratu bisa terlaksana ya sebelum akhir tahun ini. Dan juga Raja juga diharapkan bisa mengakuisisi kaitan mengenai midstream dan downstream. Dan mereka baru aja deal dengan Hafar ya, Hafar dengan PTRO, majority PTRO, akuisisi Hafar, kemudian minoritinya ada Raja, dan ditunggu akuisisi lainnya lagi. Karena ketika akuisisi terjadi memang sempat ada spike di emiten Raja. Nanti ditunggu update di channel saya di Bernard Wijaya 17, atau nanti buka rekening Sukor, jangan lupa nanti Bro Michael juga ada di grupnya beliau. Dan juga informasi-informasi menarik lainnya ada di Spot Connect juga ya teman-teman Cuan Troopers ya. Ada informasi-informasi berkaitan dengan emiten yang mungkin teman-teman Cuan Troopers banyak pengen cari tahu, insight-insightnya banyak di sana. Yes. Dan juga aku juga aktif di Spot Connect nih. Michael juga harus aktif nih nextnya di Spot Connect. Karena Spot Connect kedepannya ini bukan hanya ada postingan mengenai kita secara publik, tetapi nanti ada menu untuk komunitinya Bro Michael. Jadi di situ Bro Michael bisa posting-posting kaitan mengenai rekomendasi segala macam khusus yang under Bro Michael di Spot Connect. Nanti bisa broadcast message juga mengenai rekomendasi-rekomendasi dan di situ bisa dikomen sama followers atau membernya Bro Michael atau member saya, sehingga bisa diskusi juga mengenai topik kita. Community ya, mantep. Community. Nah, Bro Michael Yo nih, ini ada pertanyaan terakhir dari para followers Superscriptor Michael Yo di komentar kaitan mengenai renewable. Ada brand, Toba, PGO. Bagaimana pandangan Bro Michael Yo? Di mana brand ini juga katanya digadang-gadang mau masuk MSCI, tetapi harganya belum mencapai target nih. Gimana Bro Michael? Oke, sebenarnya saat ini kan brand punya market cap lumayan besar ya. Ada di 1.200 triliun. Dengan free float yang ada, sebenarnya angka dia untuk mencapai MSCI itu nggak jauh lagi. Mungkin sekitar, ya anggaplah 10.000, itu dia bisa masuk, itu satu. Jadi kalau ditanya sebenarnya nggak ngejar, sebenarnya udah lumayan. Karena brand ini kan bahkan dari Juli aja dia di 6.200. Di angka 9.000 dia udah naik sebesar 30 hampir 40%. Itu udah quite good. Sementara kalau kita bicara kasar ya, renewable itu still long game. Mereka kalau mau bikin renewable mereka masih perlu capex. Mereka
mereka masih perlu waktu untuk mendapatkan hati lah di mata investor. Nah, so kalau kita bicara kayak renewable tadi ada brand, ada Pegeo, ada Toba, mungkin kita tidak akan berharap earning profit yang gila-gilaan dan bagi dividen gede. Nah, tapi kita lebih ke growth story. Nah, yang memang Toba itu cukup menarik karena kita tahu sendiri salah satu program utama Danantara itu adalah waste energy ya. Dan kita punya beberapa emiten yang waste energy, contoh kayak Toba, ada Oasa, ada apa lagi ya? Mungkin buat Pak Bernard, Bro Daniel juga lebih tahu. Nah, kalau saya lihat Toba sendiri memang bergerak uptrend, cuman musuhnya agak banyak nih, sellernya agak gede. Jadi untuk dia naik nembus ke 1.400 ke atas agak susah. Nah, jadi kalau ada koreksi bisa dimanfaatin tuh, tapi tidak dalam jangka waktu pendek bisa naik kenceng kayak kalau brand agak beda ya karena dia punya MSCI target gitu. Wah, thank you Pak Michael. Kalau brand Yep. menurut pandanganku Michael yo, I think MSCI nggak? Ntar. hmm, I think ya kalau masuk MSCI atau enggak tahun ini, I think 70% yes. Sementara untuk koreksi, I think nggak jauh-jauh dari 8.500 lah. Sekarang kan 9.100. 8.500 kan 500 poin, 600 poin. Ya nggak 10%, nggak sampai 10% dari sekarang lah. Oke, oke, oke. Harus dianggap berapa Bro Michael yo? Yang ke 10.000. 10.000. Oke, well noted Bro Michael. Mm-mm. Silakan Daniel. Iya, hampir semua sektornya ini udah dijawabin, tapi tadi ada satu clue dari Bro Mike kita belum sempat bahas lebih dalam lagi mengenai sektor properti gitu ya. Karena Iya. kan gimana nih ngelihat sektor properti nih? Karena yang Ah, tambang-tambang komoditi udah kita bahas semua tadi. iya. Saya masih perlu menganalisa lebih dalam, Pak Bro Daniel, kalau seandainya apa suku bunga itu dipangkas, kira-kira responnya itu ke blue chip atau ke second liner dulu. Tapi kalau dari saya lihat yang terjadi di market saat ini, yang lebih atraktif itu adalah second liner. Contoh Asri, kemudian ada SSIA, memang tergolong properti ya sebenarnya ya. Kemudian ada ini nih dari Asri, ada kan BKSL sebenarnya masuk ke properti juga kan ya. Cuman agak quite risk ya kalau BKSL. Kemudian ada Pani still good menurut saya. Cuman memang karena ya apapun yang naik kenceng perlu rest lah. Menurut saya Pani itu lagi saat-saatnya momentumnya dia sideways. Next ada potensi itu Asri. Kemudian tadi apa ya? BSDE juga quite good gitu. Ya. Kalau Oke, SSIA berarti gimana Bro Michael? ya. SSIA ini dia lagi fase kan kemarin naiknya tuh terlalu kenceng. In my view koreksinya tuh nggak lebih dari 1.400 karena saat ini tuh lagi ada distribusi yang cukup kenceng nih nggak tahu dari mana tapi yang kelihatan itu distribusinya cukup gede. Net buy-nya itu juga lagi apa bayar-bayarnya tuh lagi sangkut semua tuh. Ada SQ, ada XL, ada YP, ada PP, ada ZP, ada HP event itu koreksi average-nya semua di angka 2.200 ke atas. Saat ini aja 1.700. Tapi kalau saya lihat dari technical, dia nggak akan dia tidak terkoreksi di bawah 1.400. Jadi 1.400 itu demand yang kuat. Nah, kayak SSI ini kan naik kenceng, koreksi, diem bisa naik kenceng lagi tiba-tiba tuh. Nah, jadi saya ngelihat SSIA ya masih oke. Dibilang downtrend enggak, tapi dibilang koreksinya over yes. Oke, oke. Nah, ada pertanyaan terakhir nih kayaknya buat Bro Michael ya. Kira-kira pandangan terhadap right issue Pani bagaimana Bro Michael? Yang pertama, nilai rek isunya kan gila. Tahun lalu itu kan 5 triliun. Tahun ini berapa ya? 16 ya? 16 triliun something. Kita masih perlu tahu harganya berapa. Kalau seandainya ada yang bilang 13.000 atau 12.000 something, ada yang bilang juga 20.000. If harganya itu 20.000, harga rek isunya, maka kita akan lihat respon dari market bahwa harga yang saat ini tuh salah. Nah, cuman kita masih perlu nunggu nih. Karena simply itu equity segede itu kalau masuk itu pasti perlu perhitungan yang cukup matang. Dan kalau seandainya right issue ini tuh tidak diserap, sorry, ini pasti diserap sama owner karena segede ini. Kalau seandainya dibeli owner tapi tidak menggunakan namanya, gitu loh, tidak menggunakan related owner, PR
PANI untuk masuk ke MSCI itu jauh lebih enteng. Karena ada penambahan equity 16 triliun yang tidak dimiliki owner akan masuk ke free float. Jadi kalau reg issue ini dilakukan dengan benar, maka PANI itu bisa masuk ke dalam indeks MSCI. Itu penting itu. Sorry, masih ke mute Bro Bernard tadi. Harus harga berapa bro panik untuk Kalau MSCI? kalau sekarang dia perlu 20.000 ke atas. Tapi kalau seandainya reg isunya dilakukan dengan benar, nggak perlu sampai segitu. Oke, well noted bro Michael. Hmm. Oke, Oke, oke. silakan Daniel. Ya, ini mungkin satu pertanyaan terakhir buat Bro Michael dan juga Bro Bernard gitu ya. Di beberapa menit terakhir ini saya pengen tahu gimana sih IHSG kita nanti di sepanjang bulan Oktober ini. Ini mumpung masih tanggal 1 nih, Bro Mike. Dan juga saya minta tanggapannya dari Bro Bernard juga, silakan. Oke, silakan Michael dulu. Ya, IHSG Oktober 8.400 lah. Koreksi nggak lebih dari 8.000 atau 7.600 maksimal 7.600, tapi di pandangan saya 8.000 tuh dari bond, targetnya tuh ke 8.400 atau 8.350. Ya, mantap. Saham pilihan apa bro Michael? Kalau bro Michael ya. Saham pilihan masih Konglo sih. Oh, Masih belum. Konglo status ya. Oke. Tetap di Konglo ya. Gimana dari Bro Bernard tanggapannya seperti apa? Tadi kalau dari Bro Mike kan singkat, padat, dan jelas Oke. 8.400. Kalau aku dengan pandangan JP Morgan 8.600 itu merupakan angka yang rasional ya. Tadi udah disampaikan dengan Bro Michael Yo, rasionalnya adalah jika konstituen MSCI Indonesia bertambah, bukan berarti porsi-porsi saham lainnya, porsi-porsi MSCI di saham lainnya itu turun. Tapi porsi MSCI untuk Indonesia itu yang naik, yang dikurangi negara lain. Sehingga angka 8.600 yang ditargetkan JP Morgan bukanlah angka yang yang impossible. Memang saat ini sektor-sektor perbankan akan cenderung tertekan karena ini masih menunggu wait and see bagaimana implementasi penyaluran dana bank himbara yang telah diberikan oleh Kementerian Keuangan di angka 200 triliun. Sehingga ini masih wait and see. Sehingga saham-saham yang bagus memang pengelola stok, terutama secara spesifik yang belum banyak naik adalah di sektor teknologi. Salah satunya adalah MTech, di mana sektor teknologi MTech jika besok MTech ini break di angka 1.800, breakout di atas 1.800, dia berpotensi untuk menguji resistance selanjutnya di kisaran area 1.970 dan bisa lanjut ke area 2000-an dengan resistance yang cukup tebal di kisaran area 2.250. Jadi MTech jika tembus 18 resistennya cukup jauh-jauh. Sehingga ini cukup menarik untuk dipertimbangkan. Kemudian selanjutnya saya setuju sama Michael Yo, valuasi yang cukup murah untuk sektor Konglo ada di Indi nih. Karena dia sentimennya gold, kemudian dia Konglo juga, plus ada potensi dia akan melakukan red issue. Dan angkanya potensi di atas dengan tujuan apa? Tujuan untuk gold miningnya untuk bisa beroperasi. Dan dia baru aja breakout di atas angka 2.380 dan jika dia bertahan di atas 2.380, ini berpotensi melaju ke angka 2.800 sebelum nantinya akan ke 3.300. Jadi MTech dan Indi. Mantap, MTech dan Indi. Tadi juga Bro Bernard sempat sebutkan 8.600 itu rasional. Dari Bro Mike juga 8.400. Moga-moga angkanya mendekati ke sana ya hingga di akhir Oktober nanti. Dan akhir kata saya ucapkan thank you banget buat Bro Mike dan juga Bro Bernard yang udah menyempatkan baru turun pesawat bisa langsung IG live. Thank you banget buat informasi-informasi daging pada malam hari ini, dan teman-teman Cuan Troopers jangan takut, informasi ini nanti akan kita posting di Instagramnya Sukor Sekuritas, jadi bisa dinonton ulang ya, dan juga melalui YouTube dan juga melalui Spotify lengkap. Dan juga jangan lupa follow Instagram dari Sukor Sekuritas dan gunakan aplikasi Spot untuk bertransaksi. Daftarnya gampang lewat ifom.sukorsekuritas.com. Kalau gitu, akhir kata sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bro Mike dan Bro Bernard dan juga Cuan Troopers yang sudah menyaksikan. See you next Sampai week jumpa. Michael ya. Kita tunggu di konser Senada Indonesia. Buat yang belum beli tiket Mantap. segera tonton. Bye-bye.